dapat berkisar 1,4, sedikit saja bedanya. Hanya untuk makan, hanya untuk makan pejabat sampai 1,4 miliar tahun 2024. Ini luar biasa. Sementara masih banyak lagi masyarakat di Kabupaten Sedang Bedage yang susah makan. Betul? Betul. Susah makan. Betul? Betul. Jadi di mana hati nurani daripada pejabat-pejabat Kabupaten Sedang Bedage, khususnya pejabat di Dinas Kabupaten Sedang Bedage, Dinas Pendidikan, ini harus diusut. Kepala dinasnya jangan ibu takut untuk melakukan pemanggilan. Betul? Kalau memang Kejatisu tidak berani, kami akan membuat aksi lebih besar lagi. Betul? Betul. Ini kami. Dengan penuh semangat yang besar, ALIS, Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia demonstrasi damai di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin tanggal 23 Juni tahun 2025. Untuk memperjuangkan hak warga kurang mampu di Serdang Bedagai dan hak-hak ratusan guru di Serdang Bedagai yang menyedihkan nasibnya saat ini. Dunia pendidikan di Serdang Bedagai sedang menyedihkan. Menurut investigasi ALIS Kabupaten Serdang Bedagai, kondisinya kini sedang tidak baik-baik saja. Masa aksi dari ALIS meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera dan jangan takut untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Sekretaris Dinas Pendidikan, seluruh Korwil, Kepala BPKAD Serdang Bedagai dan Kepala Dinas PMD Serdang Bedagai. ALIS percaya suara hati yang tulus dapat mengetuk hati jaksa untuk mengusut tuntas dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Serdang Bedagai. ALIS! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyuarakan kebenaran, kita dihadang oleh gerbang berduri ini. Apakah ini sedemikian rupanya ketika rakyat menyampaikan suaranya? Kenapa kita mesti dihadang? Ini gedung ini dibangun oleh uang rakyat dan uang-uang kita semuanya. Kita hari ini ingin menyampaikan sebuah kebenaran untuk bagaimana Kabupaten Serdang Bedagai lebih baik ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian adalah orang-orang yang mencintai Kabupaten Serdang Bedagai dan mencintai kebenaran. 181 kepala desa mendapatkan NMAX. Bayangkan ini. Padahal pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan efisiensi anggaran. Justru hal ini sangat timpang. Bayangkan, masih banyak warga miskin di Kabupaten Serdang Bedagai, bahkan ada yang sulit makan. Apa sih urgensinya membelikan 181 NMAX untuk kepala desa dengan dalil agar peningkatan pendapatan dana desa PAD? Ini sangat mengecewakan. Maka daripada hari itu, Bapak Ibu sekalian, kita berdiri untuk bagaimana mengetuk jaksa agar memberikan dan mendorong untuk memanggil Kepala Dinas PMD. Setuju? Setuju? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, banyak guru-guru di Kabupaten Serdang Bedagai hari ini nasibnya sangat menyedihkan. Ada ratusan guru belum cair dana TPG-nya triliun 4. Padahal ini sudah Juni 2025. Kemana sesungguhnya uangnya? Maka dari itu kami meminta Bapak Kejatisu, Bapak Edianto untuk turun memberikan, untuk turun dan mendukung untuk mengusut tuntas dugaan-dugaan KKN di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Setuju? Bapak Ibu sekalian, mari rapatkan barisannya, Bu. Maju ke depan. Kita angkat tinggi-tinggi poster kita, Bu. Ini sebagai bentuk perlawanan kita kepada ketidakbenaran. Bahwasanya guru-guru
Serang Bedagai sekarang kondisinya tertekan, diintervensi, hak-haknya tidak dapat diterimanya. Ini juga perlu Bapak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turun tangan, selamatkan hak-hak mereka. Kasihan loh, mereka setiap hari mengajar untuk melahirkan generasi-generasi yang menjadi pemimpin masa depan. Tapi apa yang terjadi? Bertahun-tahun mereka mengalami tekanan. Kami mendapatkan informasi itu berdasarkan investigasi. Mereka sampai mengeluarkan air mata menyampaikan keluhan itu. Bahkan baru-baru ini sedang Bedagai heboh karena tunjangan profesi guru tidak sampai kepada mereka tahun 2024 triwulan 4. Nah, kami berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat membongkar hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bedagai. Bongkar, betul? Betul. Bongkar. Betul. Kami berharap Kejatisu tidak takut untuk melakukan, mengusut, memeriksa semua pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran TPG di bulan 4 tahun 2024. Nah, kami juga berharap Anies minta Kejatisu periksa kepada Dinas Pendidikan terkait pertama TPG 2023 yang kami duga adalah penyalurannya terlambat juga. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah hak daripada guru. Jangan dilambat-lambatkan dengan unsur dan juga alasan yang tidak jelas. Ini juga bisa berpotensi menjadi ajang korupsi. Betul? 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 Nah, Bapak Ibu sekalian, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami berharap serius nantinya turun dan tidak lanjuti apa yang menjadi aspirasi dari Anies untuk mengungkap merajalelanya hal-hal yang tidak baik di Dinas Pendidikan. Kami juga menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar adanya dugaan pungli yang memang tidak pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum. Kami tidak tahu aparat hukum yang mana yang tidak berani mengungkap itu, aparat hukum yang mana yang tidak berani memeriksa daripada pejabat-pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Bedagai dan juga Kabupaten Serang Bedagai. Kami sangat percaya kepada Kejatisu beserta jajarannya memiliki nyali. Betul? 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 Kami yakin. Oleh karena itu kami datang ke kantor Kejatisu untuk menyampaikan harapan agar Bapak Ibu sekalian melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pungli. Satu, adanya kutipan yang tidak resmi saat mau penyerahan SKP 3K. Itu informasi yang kami dapati berkisar 10 juta hingga 15 juta. Ini harus diusut, betul? Ini harus diusut. Ini harus diusut. Kejatisu jangan pernah takut, jangan pernah goyah dengan iming-iming dan juga hal-hal yang memang dapat merusak daripada kepercayaan masyarakat di Sumatera Utara terhadap institusi Kejati Sumatera Utara. Selain itu, ada juga dugaan yang kami terima informasi pungli terhadap Japung. Tahu Japung? Tahu Japung? Jabatan Fungsional. Ini baru terjadi pada Maret 2025. Mereka yang P3K kemarin sudah menerima SK Japung, tapi mereka dipungut
rupiah dikali 499. Nah, ini juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Itu namanya namanya harus dihukum. Iya, suara pun udah mulai agak serak-serak basah. Inilah dia. Tetap kita semangat. Oke, kami juga menyampaikan. Mana ini perwakilan daripada Kejati? Kami ada lagi menyampaikan pelaksanaan kegiatan asesmen bakat minat khusus untuk tingkat SD di Kabupaten Serdang Bedagai. Penyelenggaranya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Kami menduga pelaksanaan itu tidak benar. Kenapa? Karena juga kami punya video, punya foto, dan juga punya dasar menyampaikan itu nantinya kepada pihak Kejatisu. Nah, ini juga menelan biaya yang tidak sedikit, 900 juta rupiah, 100 lagi mencapai 1 miliar. Nah, ini juga harus diusut. Betul. Ini banyak kegiatan yang memang dapat merugikan, berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan daripada pribadi dan juga golongan. Selain itu, kami juga menyampaikan terhadap tadi sepeda motor ada 181 tahun 2025, anggarannya 6 miliar lebih. Kami menduga mekanisme daripada pengadaan itu tidak benar. Kenapa? Menurut hasil investigasi kami, itu tidak ada permintaan daripada pemerintah desa. Seharusnya pemerintah desa mengajukan berdasarkan daripada hasil musyawarah desa, melibatkan daripada BPD, perangkat desa, dan juga perwakilan masyarakat. Ini tiba-tiba sudah ada pengadaan sepeda motor merek NMAX 181 unit. Ini juga bukan biaya yang cukup kecil. Nah, kalau memang ini tidak lanjuti oleh pihak Kejatisu, kemana lagi kami mengadu? Kami sangat yakin pihak Kejatisu punya nyali. Betul. Kami berharap ini benar-benarlah ditegakkan, benar-benarlah diusut, agar jangan lagi ada atau jangan sampai merajalela perilaku yang tidak dibenarkan oleh peraturan, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Kami berharap pihak Kejatisu nantinya dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta pertanggungjawaban mereka. Jangan mereka melakukan manipulasi. Selanjutnya, saya sampaikan di sini ada biaya makan minum Dinas Pendidikan mencapai 1,5. Ini tamunya dari mana? 1,5 miliar. Ini bukan uang yang kecil. Ini ibu selaku jaksa, ini sangat enak untuk dilakukan pengusutan. Kenapa? Rapat tahun 2023 ini juga tidak dibenarkan, masih lagi menggunakan alat elektronik. Ini juga suatu program atau kegiatan yang sudah tidak wajar. Betul. Ini tahun 2023, Bu. Nah, tahun 2024 berkisar 1,4, sedikit saja bedanya. Hanya untuk makan pejabat sampai 1,4 miliar tahun 2024. Ini luar biasa. Sementara masih banyak lagi masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai yang susah makan. Betul. Susah makan. Betul.
Jadi di mana hati nurani daripada pejabat-pejabat Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya pejabat Dinas Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Pendidikan, ini harus Yusuf, kepala dinasnya jangan ibu takut untuk melakukan pemanggilan. Betul? Kalau memang kerja tisu tidak berani, kami akan membuat aksi lebih besar lagi. Betul? Ini kami hanya sepakati cuma 30 orang, tapi lebih kurang yang datang 25 orang. Betul? Oke, saya rasa sudah cukup 4 poin. Tolong pihak kerja tisu berikan tanggapan yang tegas dan ditindaklanjuti. Jangan sampai merajalela aksi perbuatan pungli dan juga berpotensi KKN. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Ibu kami persilakan. Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia, kami sudah mendengarnya dan kami sudah melihat dari surat yang sampai kepada kami. Ada sekitar 6 poin dan sebagian sudah Bapak terangkan. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Juhari. Ya, Bapak Juhari selaku Ketua Umum ya Pak ya. Siap. Sudah diterangkan tadi ada sekitar 4 item, walaupun dalam surat yang kita terima per hari ini ada 6 item. Tetapi kami juga sangat butuh data pendukung, data yang valid, data yang bisa membuat kami juga bekerja sebagaimana yang Bapak tuangkan dalam surat Bapak. Kita sudah cek tadi ke PTSP Pak, ternyata surat laporan belum kita terima atau belum Bapak masukkan. Alangkah baiknya dipersiapkan Pak, kirimlah melalui PTSP, dan kami juga sangat membutuhkan seluruh data pendukung yang Bapak punya sehingga bisa kita pelajari dan tidak lanjuti lebih jauh seluruh apa yang menjadi tuntutan yang tertuang di dalam surat yang kami terima hari ini. Saya kira demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, terlebih buat Ibu-ibu guru, panas ya Bu, maaf Bu ya, terima kasih. Jika ada penampilan kami, sikap kami pada hari ini menimbulkan hal yang tidak baik, itu bukan unsur sengaja. Tentunya kami mohon maaf kepada seluruhnya, dan jika itu juga sikap kami dalam menyampaikan aksi menimbulkan dosa, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melakukan orasi, Alis langsung melaporkan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme ke PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan diterima oleh petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Empiris Edwin Yatim mengabarkan, Empiris. Berita kebenaran.